Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo melantik kepala badan dan sejumlah jabatan lain termasuk staf presiden. Ya, artis Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto dilantik menjadi utusan dan staf khusus presiden. Presenter sekaligus pekerja seni Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu, pendakwah Gus Miftah dilantik menjadi utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Selain artis Raffi, Prabowo juga melantik musisi Yovie Widianto menjadi staf khusus presiden. Hari ini Presiden Prabowo melantik kepala badan dan sejumlah jabatan lain termasuk staf presiden. Jabatan utusan khusus diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 yang menyebut utusan khusus mendapatkan fasilitas keuangan setara menteri. Pemirsa, musisi Yovie Widianto dan artis Raffi Ahmad resmi dilantik menjadi staf khusus presiden dan utusan presiden. Dan berikut pernyataan Yovie Widianto serta Raffi Ahmad kepada awak media. Alhamdulillah hari ini saya dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus bidang ekonomi kreatif, staf khusus presiden bidang ekonomi kreatif. Tentunya ini tidak terlalu jauh dari bidang yang saya geluti selama 40 tahun. Dan ini adalah sebuah tugas yang amanah yang alhamdulillah tentunya pastinya berat juga. Dan tetapi saya menyadari bahwa menjadi staf khusus presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti, semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Aku ngebaca. Yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Sesuai dengan bidangnya saja. Jadi itu kan kalau merujuk ke Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012, salah satu tugas UKP itu kan melaksanakan tugas-tugas yang diperintah oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah di-backup sama kementerian dan instansi pemerintah yang lain. Karena bidang saya di kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, ya nggak jauh-jauh dari itu. Cuman memang ada salah satu tugas yang disampaikan itu adalah membangun komunikasi internasional terkait dengan moderasi dan toleransi. Beda. Jadi kalau utusan khusus presiden itu setingkat menteri negara. Kalau di Peraturan Presiden tahun 2012 nomor 17. Jadi ada kantornya rencana di istana. Jadi kalau soal komunikasi itu dengan Seskap, fasilitas dengan Setnek. Jadi bukan staf khusus, tapi utusan khusus presiden. Setelah resmi dilantik ini, apa langkah pertama yang nanti akan dilakukan oleh Gus Miftah untuk sesuai dengan bidang yang diutus oleh presiden? Soal kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial ya. Karena begitu banyaknya perbedaan di negeri ini. 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama. Ini tentunya kalau tidak disikapi secara dewasa, ini kurang baik. Maka bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu terkait dengan kerukunan. Karena di Dubai, di Uni Emirat Arab itu moderasi itu tidak hanya urusan khusus presiden, tapi bentuknya kementerian.
Ya, mudah-mudahan situasi bangsa ini tetap baik-baik saja sehingga tidak ada gangguan soal toleransi dan moderasi. Caranya seperti apa, Gus? Salah satunya mungkin kita nanti akan membuat semacam rumah moderasi kali ya. Jadi kita akan belanja masalah terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian nanti kita cari solusinya. Kira-kira gitu ya. Nah, ya makasih. Bukan staf khusus, penasihat khusus saja. Ya, penasihat khusus. Agak beda sih, kan nanti beri nasihat. Memang beliau waktu masih sebagai presiden terpilih, beliau sangat memberikan perhatian sangat khusus berkaitan dengan masalah haji di Indonesia ini. Dan saya memang beberapa kali menghadap beliau untuk dimintai beliau tentang berbagai macam pandangan, karena kan itu memang koordinasinya di bawah saya sebagai Menko PMK. Ya. Mungkin karena saya sudah memberikan beberapa masukan itu, mungkin beliau mempertimbangkan saya ditunjuk sebagai penasihat, salah satu penasihat beliau itu. Adanya penasihat khusus haji ini apakah karena masalah yang lalu-lalu soal cengkarut haji itu, Pak? Saya tidak tahu tentang itu, tetapi yang jelas beliau, Pak Presiden Prabowo itu sangat memberikan perhatian khusus terhadap masalah haji. Nah, saya tidak tahu apa yang melatar belakang beliau, karena itu beliau memerintah saya untuk mencoba membuat semacam analisis gitu ya. Kemudian saya sampaikan kepada beliau. Dan itu dalam kapasitas saya sebagai Menko PMK, kan itu di bawah koordinasi dan evaluasi monitoringnya kan di bawah saya. Sehingga saya cukup banyaklah data tentang berbagai macam masalah yang ada. Tetapi secara overall sudah bagus sih. Penanganan haji sudah bagus. Cuman memang harus diingat bahwa haji itu komponen dari ibadahnya itu hanya 30%. Yang 70% itu adalah akomodasi, transportasi, konsumsi, catering itu, kemudian juga persoalan administrasi, percepatan dan kemudahan yang harus diberikan kepada para jamaah. Sekarang juga sudah mulai ditangani dengan baik kan. Saya kira saya akan mencoba nanti mengumpulkan informasi-informasi, berbagai masalah, termasuk tata kelola kaitannya dengan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Saya kira banyak hal yang perlu kita tindak lanjuti ya. Pak Muhadjir mulai ditunjuk itu kapan, Pak? Tadi pagi. Pagi tadi beritahu kalau dadaan lah itu. Karena itu ya belum, nanti akan saya konsep dulu lah anunya. Ya. Pak Muhadjir, ini kan ada silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan yang sudah nunggu. Saya Budiman Sujatmiko bersama istri. Tadi saya kebetulan dipanggil, diundang untuk menghadiri pelantikan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang mana pada tanggal 15 Oktober saya dipanggil oleh Bapak Prabowo Subianto di kediaman beliau di Kartanegara. Badan ini adalah badan baru, tugasnya adalah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia, lantas mengkoordinasikan aktivitas pengentasan kemiskinan serta mempercepatnya yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, Kesehatan yang khusus berkaitan dengan kemiskinan serta perapian data supaya itu menjadi pedoman sehingga kita mendapatkan data-data yang valid dan objektif dan dinamis sifatnya, karena persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekedar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya. Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau menanggulangi itu ngasih aspirin saja. Tapi Pak Prabowo minta supaya hal yang lebih fundamental. Jadi bagi kami, orang miskin itu harus diberdayakan. Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Siapa itu terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang pabriknya melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi, ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam. Atau ya